Oke, bab 8. Bentar, saya harus nyari pulpen dulu tadi kemarin pulpen yang mana. Ya, bab 8. Bukan tentang laba, melainkan tentang aset yang menghasilkan laba. Heran banyak orang tidak memahami nilai pemasaran jaringan. Banyak yang benar-benar terlibat di industri itu sendiri tak sepenuhnya memahami apa yang ada di tangan mereka. Saat orang menghadiri presentasi pemasaran jaringan, kerap kali pertanyaan utama mereka adalah, jika saya bergabung dengan bisnis ini, berapa penghasilan yang saya dapatkan? Tak mengherankan saat Anda menyimak orang mempromosikan pemasaran jaringan mereka, itulah tepatnya yang mereka bicarakan. Seberapa besar penghasilan Anda setiap bulan? Alasan orang ingin mengetahui berapa besar penghasilan mereka setiap bulan adalah mereka berpikir di kuadran E atau S. Bekerja 1 jam dapat $1, bekerja 2 jam dapat $2. Semua tergantung Anda, yang artinya Anda tidak pernah bisa berhenti. Seperti saya katakan, ini jebakan. Umumnya, orang secara naluriah sudah mengetahuinya, tetapi berasumsi cara melepaskan diri dari jebakan itu adalah dengan memperoleh lebih banyak uang. Akan tetapi, memperoleh penghasilan lebih banyak tidak mengubah fakta bahwa Anda terjebak pada penghasilan Anda. Bahkan seringkali penghasilan lebih besar hanya makin mempererat simpul. Kuadran B dan I bukanlah tentang memperoleh penghasilan lebih banyak. Kuadran B dan I adalah tentang memiliki aset yang mendatangkan penghasilan. Kebenaran tentang rumah Anda. Hal-hal yang sebagian besar orang anggap sebagai aset bukanlah aset sama sekali. Bahkan sebenarnya liabilitas. Yang menentukan sesuatu itu aset atau liabilitas adalah arus kas. Bukan sekedar abstraksi nilai. Dengan kata lain, apakah sesuatu itu menghasilkan uang yang masuk ke kantong Anda atau mengambil uang dari sana? Segala sesuatu entah mendatangkan atau mengambil uang bagi atau dari Anda. Jika tidak mendatangkan uang bagi Anda, sesuatu bukanlah aset, melainkan liabilitas. Selama bertahun-tahun, orang menggunakan rumah mereka seperti ATM, mengagunkannya untuk memperoleh pinjaman guna membayar kartu kredit, berlibur, membeli SUV, apa aja. Anda sendiri mungkin melakukannya. Jika iya, alasan Anda melakukannya adalah karena Anda termakan keyakinan konvensional bahwa rumah Anda adalah aset dan bukan apa sejatinya. Kartu kredit dengan gerendel pintu dan halaman parkir. Biar saya jelaskan apa itu aset. Sebagian besar orang sangat kebingungan dengan hal ini sehingga terbolak-balik. Mereka membuka kamus dan menemukan bahwa aset adalah sesuatu yang bernilai sesuatu. Mungkin masalahnya adalah kata nilai yang menjebak. Biar saya ajukan pertanyaan ini kepada Anda. Berapa nilai rumah Anda? Sebelum Anda menjawab, akan saya ajukan pertanyaan yang sama dengan cara lain. Berapa penghasilan yang rumah Anda datangkan untuk Anda setiap bulan? Kemungkinan besar jawaban Anda adalah, nggak ada. Bahkan saya menghabiskannya dana lumayan besar setiap bulan untuk merawatnya, memperbaikinya, dan lain-lain. Tepat sekali. Itu karena rumah Anda bukanlah aset, rumah Anda adalah liabilitas. Tapi tunggu dulu, serga Anda. Rumah saya bernilai beberapa ratus ribu dolar. Oh iya? Kapan? Saat Anda menjualnya. Suatu saat pada masa depan yang belum pasti. Akan tetapi lalu Anda tinggal di mana? Akankah Anda menyisihkan sebagian hasil penjualan itu dan membeli rumah baru untuk ditinggali? Tentu saja. Jadi, di mana nilainya penghasilan akrual bersih yang bisa Anda pegang dan gunakan untuk membeli atau berinvestasi pada apa aja yang Anda sukai? Tidak ada. Rumah Anda bukanlah aset. Rumah Anda adalah lubang di tanah yang Anda taburi uang. Cara membedakan aset dari sebuah lubang di tanah. Lupakan sejenak definisi di kamus. Mari bicara tentang dunia nyata. Aset adalah sesuatu yang bekerja untuk Anda sehingga Anda tak perlu lagi bekerja seumur hidup. Ayah miskin saya selalu berkata, carilah pekerjaan. Ayah kaya saya berkata, bangunlah aset. Keuntungan utama hidup di kuadran B adalah bahwa saat membangun bisnis, Anda membangun aset. Dalam hal bisnis, ayah kaya kami punya kantor di seluruh dunia. Entah saya sedang bekerja atau tidur atau bermain golf, uang selalu mengalir. Itulah penghasilan pasif, penghasilan residual. Meski tidak mau bekerja keras mencari pekerjaan, saya mau bekerja sangat keras untuk membangun aset.
hanya karena saya berpikir seperti orang kaya, bukan manusia kelas pekerja. Karena memiliki bisnis sama dengan memiliki aset, saat membangun bisnis pemasaran jaringan, Anda tidak hanya sedang mempelajari keterampilan kehidupan yang penting, tetapi juga membangun aset sejati bagi diri Anda. Dalam pekerjaan, Anda memperoleh penghasilan. Dalam pemasaran jaringan, bukannya memperoleh penghasilan, Anda membangun aset bisnis Anda serta aset mendatangkan penghasilan. Saya hanya berinvestasi pada sesuatu yang mendatangkan uang bagi saya. Jika menghasilkan uang, itu adalah aset. Jika mengambil uang dari saya, itu adalah liabilitas. Saya punya 2 Porsche, keduanya liabilitas. Saya pemilik sepenuhnya, tapi kedua mobil itu tidak mendatangkan uang. Keduanya malah mengambil uang dari kantong saya, mudah sekali. Untuk mereka yang paham akan hal ini, aset nomor 1 biasanya bisnis. Dan aset nomor 2 umumnya properti. Bahkan, dengan properti Anda harus membedakan arus kas dan perolehan modal. Sebagian besar orang tidak mengetahui perbedaan ini saat berinvestasi, mereka berinvestasi untuk perolehan modal. Kata mereka, nilai rumah saya naik, nilai mobil saya naik, itulah perolehan modal, bukan arus kas. Tujuan memiliki properti adalah mempertahankannya sebagai aset, bukan menjualnya demi keuntungan. Jika Anda membeli sebuah rumah seharga $100.000, kemudian menjualnya $200.000, rumah itu bukan aset. Anda baru saja memperoleh perolehan modal $100.000. Anda harus menembak aset itu untuk memperoleh uang. Anda membunuh aset. Ini seperti Anda menjual sapi perah. Saya lebih memilih mempertahankan sapi dan menjual susunya. Inilah masalah terbesar dalam bekerja pada orang lain. Pekerjaan bukanlah aset. Anda tidak bisa menjualnya di eBay. Anda tidak bisa menyewakannya. Anda tidak bisa menerima dividen darinya. Jadi, buat apa menghabiskan puluhan tahun, momen-momen emas kehidupan Anda, bekerja keras membangun sesuatu yang bukan aset, atau lebih tepatnya, membangun aset orang lain bukan aset Anda sendiri? Karena jangan salah, saat Anda bekerja pada orang lain, Anda membangun aset hanya saja bukan aset Anda sendiri. Gagasan ini begitu dalam tertanam di kepala kita, sehingga ada semacam nilai yang tersirat tentang memiliki pekerjaan bagus, tapi sebetulnya tanpa nilai sama sekali di dalamnya, nol. Parahnya lagi, penghasilan dari pekerjaan Anda dikenai pajak lebih tinggi dibandingkan segala bentuk penghasilan lain. Anda benar-benar tidak beruntung. Akan tetapi itulah harga yang sebagian orang mau bayar untuk keamanan dan jaminan di kuadran E. Pemasaran jaringan bukanlah tentang menjual produk atau memperoleh penghasilan. Salah kaprah terbesar tentang pemasaran jaringan adalah bahwa pemasaran jaringan adalah bisnis menjual. Akan tetapi, menjual hanya mendatangkan lebih banyak penghasilan. Masalahnya, jika Anda menghentikan aktivitas itu, penghasilan itu pun berhenti. Wiraniaga punya pekerjaan. Jika bekerja di belakang gerai pasar swalayan, Anda tinggal di kuadran E. Jika Anda punya bisnis sendiri, menjual asuransi atau rumah atau perhiasan, Anda berada di kuadran S. Apapun itu, Anda punya pekerjaan dan pekerjaan Anda adalah menjual. Pekerjaan menjual tidak akan membangun kekayaan ataupun kebebasan Anda. Anda tidak perlu pekerjaan lain, Anda perlu alamat lain di kuadran B. John Robert, itu sangatlah tepat. Orang sering berasumsi kesuksesan di bisnis berarti hebat dalam menjual. Akan tetapi, inti pemasaran jaringan bukanlah menjadi hebat dalam menjual produk atau jasa Anda. Karena sebagus apapun Anda melakukannya, jujur, jika Anda seperti sebagian besar orang, Anda tidak pernah merasa benar-benar hebat di bidang itu. Pendapatan yang Anda peroleh dari menjual juga ada batasnya. Lagi pula, ada begitu banyak jam dalam sehari kan? Di pemasaran jaringan, intinya bukanlah menjual produk, tetapi membangun jaringan. Sepasukan orang yang mewakili produk atau jasa yang sama dan menyampaikannya kepada orang lain. Tujuannya bukanlah supaya Anda atau siapapun mampu menjual banyak produk. Tujuannya menjadikan orang banyak sebagai konsumen paling setia mereka sendiri. Menjual dan melayani konsumen dalam jumlah yang masuk akal, serta merekrut dan menunjukkan kepada banyak orang cara melakukan hal sama. Dan inilah alasan Anda perlu membangun pasukan perwakilan independen. Begitu Anda melakukannya, Anda tahu apa yang Anda miliki? Aset yang mendatangkan penghasilan bagi Anda, penghasilan pasif.
Di bab 13, saya minta John menjelaskan secara lengkap mengapa pemasaran jaringan bukanlah tentang menjual atau menjadi wiraniaga, dan saya harap Anda memperhatikannya dengan seksama. Karena inilah poin utamanya. Sesuatu yang umum tidak dimengerti orang. Untuk saat ini, poin yang ingin saya tekankan adalah pemasaran jaringan bukanlah tentang memperoleh penghasilan lebih, bukanlah tentang memperoleh penghasilan lebih besar. Pemasaran jaringan adalah tentang membangun aset. Sebenarnya tentang membangun 8 aset sekaligus. Nah, di bab selanjutnya kita akan mengupasnya satu persatu. Oke, ada mau sharing dulu sebelum Pak Ronald memberikan penjelasan? Hah? Ih, Ya, silakan Ibu Yung Yung. tapi semua. Ya, tadi aku belum pegang buku, tapi tadi aku sempat dengar apa namanya, membangun bisnis jaringan itu adalah membangun aset. Itu yang kayaknya nonjok banget itu. Wow. Tombolnya di mana? Karena ternyata sedang mencari pekerjaan, mencari penghasilan. Salahnya di Betul. situ Jadi kan? kan kalau misalnya ya cerita seperti kemarin ini mumpung nggak ada orang sama sekali. Ya kalau toko lagi pada pergi soalnya. Kalau toko Oh, kan memang apa ya? Ya memang kan modalnya besar lah. Terus ya memang saat ini ya saya kayak kerja sendiri gitu loh. Seperti itu. Nah, kalau misalnya yang di HD ini ya lagi berusaha untuk bisa bangun aset ya, bangun jaringan, bikin networknya. Itu yang lagi diusahakan. Makasih. Terima kasih. Ayo, ini menarik loh ya. Kita kupas ya. Hari ini kita belajar satu kata baru yaitu aset. Nah, tadi kan juga udah dijelasin ya, banyak orang selama ini karena di ilmu akuntansi gitu ya, di ilmu ekonomi, yang dikatakan aset itu kan rumah, mobil, ya kan? Nah, contoh deh, kalau Anda sendiri, Anda mungkin ini ya, respon ya, boleh tulis di chat, boleh juga Anda mau ngomong langsung. Pertanyaannya, eh, menurut Anda saat ini Anda punya aset apa? Halo? Aset rumah, Pak. Koronel. Rumah, oke. Ya, boleh. Rumah, bagus. Yang lain, Bu Rani apa, Bu? Ya, aset itu bisa jadi itu loh kok. Sekarang kan orang pada bikin main saham, terus Oke, apa namanya emas ya, ngumpulin oke. antam gitu loh. Jadi kalau buat Bu Rani asetnya ini ya, koleksi untuk emas batangannya. Si kokoh. Loh. Oke, yang lain. Udah, yang punya aset cuma 2 orang doang. Waktu, kendaraan. Oke, Pak Sasbron kendaraan. Pak Henry diri sendiri. Bumia aset pasif. Mungkin boleh dijelaskan Bumia, kenapa Bumia bisa menyebut aset pasif? Halo, Bumia? Punya Bumia ke-mute deh. Masih ke-mute loh. ada di ini. Oh, udah di chat. Oh, asetnya belum bisa menghasilkan pendapatan. Itu kenapa disebut pasif ya? Ya, Oke. Bu Yosi ini menarik ya. Asetnya adalah kulitnya yang terawat. Wow. Betul, 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 betul. Oke, menarik. Terus, Bu, Bu Lia bisa jadi ia mendatangkan uang. Wow. Yang lain, Bu Naning apa? Pohon Aset jambu. ya. Salah satunya. Pohon jambu saya gitu ya. Salah satunya. Ya, Di rumahnya Bu rumah Naning itu yang ada pohon jambu yang suka berbuah. belimbing yang setiap hari bisa di Oh ya. rumah untuk dikoskan. Rumah untuk dikoskan. Bagus, bagus. Nah, jadi kembali ke pengertian tadi, ya, ini buat teman-teman nanti pegang terus ya, pegang terus dan dipakai ketika kita
menjelaskan ke orang lain, terutama ke diri kita sendiri. Semua yang dinamakan aset itu adalah apa yang kita miliki dan memasukkan uang ke kantong. Tadi kan ada ya, memasukkan uang ke kantong yaitu aset. Kebalikannya adalah liabilitas ya. Jadi yang ini sekaligus yang Bumia bukan aset pasif, tapi liabilitas. Jadi kebalikannya aset adalah liabilitas, yaitu semua yang kita punyai dan mengeluarkan uang dari kantong. Nah, ini bukan masalah benar salah ya. Jadi tadi kan Robert Kiyosaki juga cerita, dia punya 2 mobil mewah yang mengeluarkan uang dari kantong. Ya enggak salah juga, selama kita punya aset yang jauh lebih besar, dan akhirnya membuat kita jadi punya passive income itu sebetulnya nggak masalah gitu ya. Nah, itu untuk pengertiannya dulu ya, supaya ini jadi jelas karena banyak orang kan tadi ya, oh aset saya kayak Bu Joisa, aset saya rumah. Tadi kan Robert Kiyosaki sudah menjelaskan dengan pengertian tadi, kalau aset itu mendatangkan uang, maka kan pertanyaannya adalah dari rumah yang Bu Joisa punya, Ibu bisa dapat uang berapa? Ibu akan dapat uang atau ibu justru harus keluar uang untuk perawatan rumah? Kayak kemarin ya kan, belum lama Bu Joisa harus renovasi rumah, kan itu otomatis keluar uang toh. Iya, corona. Nah, berarti artinya rumahnya bukan aset, tapi liabilitas. Paham ya Bu Joisa? Iya, paham. Paham, corona. Gitu. Nah, kalau kayak Bu Naning, rumahnya dijadiin kos-kosan, ada anak kosnya 1. Maka mendatangkan uang ya Bu Naning. Nah, tinggal di sini betul ya mendatangkan uang ya. Nah, Bu Yosi tadi ya, Yosi dari kulitnya yang terawat itu ternyata bisa jadi untuk promosi biskin ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bisnis HDI. Tadi kan sebetulnya ada kata-kata yang menarik adalah, loh, bisnis ini ternyata bukan tentang menjual ya, tapi tentang membangun aset. Aset yang mendatangkan uang gitu ya, kalau tadi Bu Yung Yung juga cerita ya. Nah, teman-teman paham nggak asetnya yang di bagian mana sih di bisnis HDI? Kok katanya bukan menjual ya? Terus berarti asetnya yang di bagian mananya? Ada yang bisa ini? Jaringannya kok, timnya. Wow, oke. Yang lain? Ada pendapat lain? Nah, kayak tadi ya misalnya ya, loh berarti artinya kalau kita hari ini ada di bisnis HDI nggak boleh membicarakan tentang saya bisa dapat penghasilan berapa dong? Tadi kan ada ya pertanyaan gitu ya, kayak saya tuh bisa dapat berapa sih sebulan? Sebetulnya pertanyaan itu betul atau salah sih? Betul ya kok. Oke, Berapa dapatnya itu kan tergantung kita seberapa besar kita mau bekerja. oke, menarik. Yang lain pendapatnya, betul nggak sih kita tuh nggak boleh, harusnya nggak. Nanti kan menurut ini saya cuma mengutip yang tadi ditulis Robert Kiyosaki loh ya, bahwa harusnya kita tuh nggak bertanya, saya bisa dapat sebulan berapa sebulan. Pendapat teman-teman yang lain? Bu Naning mau berpendapat, bener nggak sih? Eh, berapa saya akan mendapatkan sebulan? Mm-mm. Ya, untuk orang yang mencari income ya itu pertanyaan yang benar. Tetapi Iya, kalau menurut heeh. menurut bisnis ini kan membangun aset ya judulnya ya. Iya, Artinya ya sejauh mana kita itu bisa mengembangkan jaringan itu dengan apa? Mencari orang-orang yang sama-sama membutuhkan produk ini dan bersama-sama untuk juga mengembangkan orang-orang lain itu bisa membagikan apa manfaat produk ini sehingga menemukan lagi orang-orang yang membutuhkan gitu. oke, thank you. Yang lainnya mungkin mau berpendapat lagi? Saya corona. Boleh, boleh, boleh. Iya, jadi sebenarnya apa yang dikatakan Robert Kiyosaki itu memang benar ya. Jadi kita sebenarnya di sini tidak perlu bertanya berapa kita harus berapa pendapatan kita sebulan. Ya.
Karena yang dituntut dari kita adalah bagaimana kita yang seharusnya kita itu menanyakan berapa besar kemampuan kita untuk membangun jaringan kita. Menjadi Oke, sebuah tim, karena dengan adanya kemampuan kita untuk membangun jaringan kita, dengan sendirinya kita nggak perlu lagi tanya, karena itu uang akan datang dengan sendirinya, gitu. Jadi tim kita, jaringan kita, dan uang itu yang akan bekerja untuk kita, gitu Pak menarik, Ronald. menarik, menarik. Yang lainnya lagi, ada pendapat lain? Ya, jadi kalau tadi ya, saya mungkin berusaha memperjelas ya. Ketika kalau saya ada di HDI, saya bekerja di HDI, saya bisa dapat berapa sebulan? Nah, itu adalah pertanyaan yang nadanya sebetulnya nilai intinya adalah seorang employee, gitu ya. Loh, nah terus berarti kalau saya yang di kuadran B harusnya pertanyaannya bagaimana? Nah, ini. Jadi pola pikirnya kita mesti paham dulu. Income, loh berarti apa enggak boleh ngomongin income? Loh jelas boleh, sangat boleh. Kita semua di sini bagaimanapun berbisnis itu pasti kan mau memperoleh sesuatu kan. Maka kita mesti tahu alurnya dulu. Pertama, kalau kita mau ngomong income, income ini didapatkan dari mana? Dari mana, Bu Dari Rani? aset atau dengan bekerja ya? Dari aset atau bekerja, bagus. Yang lain, Cik Kim? Income-nya ngitungnya Dapat dari mana? dari omset, Dari omset omset, penjualan. bagus. Kayaknya Cik Kim masih ingat materi saya kemarin kali ya. Iya. Betul ya, income itu dihitungnya dari omset. Nah, kalau Anda yang sudah ikut training BP atau Commission One Plan, kita tahu hitungannya sederhananya adalah dikali 5%. Ya. Nah, omset itu datangnya dari mana? Dari mana? Dari pembelian produk-produk itu kan. Dari pembelian produk-produk, bagus. Ada lagi yang lain? Dari penjualan rekan kerja kita kok. Oke, bagus. Yang lain lagi? Apa lagi? Dapat dari mana omsetnya? Nah, ada? Bingung? Jadi, omset itu nanti ngitungnya itu adalah dari besarnya jaringan. Ya, besarnya jaringan. Nah, jadi kalau mau dibalik, kita itu kan hari ini aset itu adalah besarnya jaringan, karena kalau jaringannya semakin besar, maka nanti omsetnya juga akan ngikuti semakin besar. Sehingga otomatis nanti hitungannya, income-nya juga akan jadi lebih besar. Nah, prakteknya tuh yang seperti apa sih? Oke, mungkin saya ini ya, kasih lihat yang saya pernah bawakan dulu di morning briefing. Nah, Anda mungkin yang sudah ikut training NEO, ya, atau All About Network Marketing, Anda pasti sudah tidak asing dengan gambar ini kan, dengan cerita the power of duplication. Nah, dengan bahasa yang lain, saya akan mencoba menerjemahkan gini. Kuncinya membangun aset ini kan berarti punya rekan kerja aktif. Nah, power of duplication bisa diterjemahkan menjadi saya berkomitmen, misalnya ya, setiap bulan saya punya satu rekan kerja aktif dan rekan kerja saya melakukan hal yang sama, ya kan? Maka bulan pertama jadi 2, bulan kedua jadi 4, bulan ketiga jadi 8. Sampai sini dulu, teman-teman yang masih belum paham ini siapa? Supaya saya nggak kecepatan. Ada yang masih belum paham? Bu Naning paham? Paham ya? Nah, maka kalau kita lihat bulan keempat jadi 16, 32, 64, 128, dan seterusnya. Nah, ini kita mungkin semua sudah tahu. Sekarang kalau prakteknya, saya ini kepengen punya income, katakan misalnya 100 juta per bulan. Boleh nggak? Boleh ya. Nah, sekarang teman-teman coba bantu, hitung di kalkulator Anda masing-masing. Kan kita kepengen punya income 100 juta. Dan kita tahu ya, kita itu dapatnya 5%. Berarti pertanyaannya adalah berapa omset yang harus saya miliki? Ayo, berapa?
Cara ngitungnya berarti gimana? Ya tinggal 100 juta dibagi 5%. Nah coba 100 juta dibagi 5% berapa? 5. Hah? 5 juta. Bus. Ayo pakai kalkulator aja. Biar cepet. 100 juta dibagi 5%. 2M ko. Yes, bagus. 2M. Ya, ya. Nah, kalau kita ngitung pakai orang tutup poin, ya toh, orang tutup poin aja. Berarti kan 300 BP. 1 BP kan 3.000 BV. Berarti satu orang omsetnya 900.000 BV. Paham ya? Sampai sini paham ya? Paham kok. Sekarang 2M dibagi 900.000. 2M dibagi 900.000 angkanya berapa? Pagi ini agak matematika ya. Ada yang sudah dapat? Ada yang sudah dapat? Kalau 2M dibagi 900.000 dapatnya berapa? Kalau kalkulator saya itu menunjukkan angka 2.223. Nah, berarti dengan teori tadi, sekarang teman-teman tolong bantu lihat. Kalau saya mau ingin income 100 juta dengan menghitung tutup poin, saya membutuhkan 2.223 rekan kerja aktif di bawah saya. Berarti dengan teori ini harusnya saya tercapai di bulan keberapa? 11. 11, bagus, Lisa. Terus yang lain? Ya antara 11-12. 11, 12, ya. Jawabannya lebih benar harusnya di 12, ya. Karena kalau waktu 11 kan belum, tinggal dikit lagi, ya tahu butuhnya 2.200, sedangkan di bulan ke-11 kan baru 2048. Nah, dari sini teman-teman dapat gambaran nggak? Dapat gambaran ya? Iya, dapat. Jadi kalau saya pengen income 100 juta hanya dengan ngitung orang tutup poin, maka harusnya dengan teori ini yang 1111 tadi, bulan ke-12 itu masuk. Nah, bedanya apa sama orang jualan? Ya tadi, kalau jualan kan berarti kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, gitu ya. Tetapi ketika kita punya aset, aset kita ya tadi, berarti di sini ada 2.200 orang itulah aset kita. Paham ya? Nah, Paham. kalau kita mau masukkan sedikit di marketing plan, ya yang kita strategi yang sering diceritakan gitu ya. Contoh misalnya, Anda diajarin untuk segera minimal di awal masuk ke peringkat manajer. Nah, ada yang masih ingat nggak? Manajer itu berarti apa? Punya apa, Bu? Punya 3 rekan yang belanja 300. Nomor 1, poin pribadi 300. Nomor 2 apa? Punya 3 rekan yang belanja 300. Betul, minimal punya 3 rekan yang belanja 300. Berarti omsetnya berapa? Omsetnya satu manajer berapa? Dah, gampang hitungnya. 4 kali 300, ya toh? Kan 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali 300 dikali 3.000. Karena satu poinnya kan 3.000. Berarti satu manajer itu omsetnya minimal berapa? 66. Bus. Kok 66? 4 kali 300 kali 3.000. 4 kali 300-nya itu kan 12. Kali 3.000. Berarti berapa? Itu kan 46 ya. 3,6 juta. 12. Oh ya. Iya toh? Nah, sekarang 2M-nya dibagi 3,6 juta. Berapa tuh? Kalau 2M-nya dibagi 3.600.000. Udah ada yang dapat angkanya? Berapa, Bu Joisa? Belum kok. Bu Naning dapat angkanya? Belum hitung. Belum hitung. 556. Yes. Nah, kita kembali ke gambar tadi.
Berarti harusnya tercapai di bulan keberapa? Bulan pertama. Gus, butuh 556 kok. Oh, 500. 9 lebih. Ya, betul. Ambil di bulan ke-10 ya, karena bulan ke-9-nya kan masih kurang. Oh iya. Oke. Nah, paham ya? Jadi, harusnya dengan teori duplikasi tadi, kalau semuanya sempurna, di bulan ke-10 itu sudah masuk. Artinya, jadi kalau saya menerjemahkan power duplication tadi, itu menjadi gini ceritanya. Saya menjadi seorang manajer, gitu ya. Saya punya peringkat manajer, dan setiap bulan saya menghasilkan atau saya menciptakan atau saya melahirkan satu manajer baru setiap bulan. Dan manajer saya melakukan hal yang sama lagi. Paham nggak? Jadi di sini asetnya meningkat lagi. Kalau yang tadi asetnya hanya tutup poin 300, kalau sekarang di sini asetnya adalah manajer. Ya, jadi saya punya aset manajer-manajer di bawah saya. Kebayang ya? Saya naik satu level lebih tinggi lagi. Karena yang seringkali menjadi strategi kita di Propolis Team, yaitu diamond. Ya, setiap Anda di sini kan yang aktif itu kan pasti diajak, dimotivasi untuk ayo jadi diamond. Ya, dan begitu masuk diamond, terus setiap bulan pertahankan minimal diamond. Ya toh? Jadi pola pikirnya sekarang pola pikir diamond. Nah, sekarang Anda yang coba diamond di HDI itu kayak apa sih? Apa sih syaratnya jadi diamond? Punya 5 manajer. Memiliki 5 manajer aktif. Sebentar, satu dulu. Poin pribadinya 300. Yang kedua apa? Punya 5. Memiliki 5 manajer aktif. Oke, sekarang Anda hitung berapa 300-nya yang ada di dalam diamond. 21. Pinter, Cik Kim. Berarti kan tinggal ngitung omsetnya. Sekarang omsetnya diamond berapa? 21 kali 300 kali 3.000. Berarti berapa omsetnya diamond? Tiga puluh 36 jutaan. 36 juta bukan? Berapa, Lis? 18.900. Pinter, 18.900. Buletin aja 19 juta ya, beda dikit lah ya, cincai lah. 19 juta. Sekarang 2M bagi 19 juta. Udah ada yang dapat angkanya? Berapa? 105. 100, 106. Ya kan 105-nya koma. Ya. Berarti kalau kita kembali ke gambar ini tadi, di bulan keberapa harusnya saya masuk di 100 juta? Berapa? 7. Yes, betul di bulan ke-7. Nah, sampai sini sudah ada dapat gambaran belum? Ini udah langsung masuk ke marketing plan-nya HDI lo ya. Iya, 105. 105, buletin dikit ya, kan 105-nya koma kan, berarti butuh 106 diamond. 106 diamond. Maka tadi ya, di bulan ke-7 harusnya sudah bisa masuk di 100 juta. Nah, sampai sini pola pikirnya nangkep nggak teman-teman? Ya, artinya yang terakhir, di contoh yang terakhir, itu ceritanya menjadi gini, saya menjadi seorang diamond. Yang saya punya komitmen, setiap bulan saya melahirkan atau saya menciptakan, saya membuat satu diamond baru. Ya, dan diamond saya juga melakukan hal yang sama. Dia juga menghasilkan diamond baru lagi di bawahnya. Contoh di sini semuanya adalah pakai angka 1, gitu ya. Nah, ini ya pertanyaan Lisa bagus. Bagaimana kitanya bisa menduplikasikan sebanyak mungkin? Nah, ini pertanyaannya bagus, tapi jawabannya panjang nanti. Kayaknya nggak sempat di kali ini. Kali ini saya baru ingin membukakan ini ya, mindset-nya bahwa ini loh caranya ngitung. Paham ya? Jadi nyambung dengan apa yang tadi Robert Kiyosaki katakan. Jadi bukan dengan bertanya,
Saya bisa dapat berapa di HDI? Bukan, tapi tadi saya dapat berapanya benar. Saya kepingin 100 juta. Nah, maka berikutnya tadi kan alur berpikirnya income itu dari omset. Makanya kita tahu dulu, oh aku pengen 100 juta itu berarti aku harus punya target omset 2M. Nah, baru kita masuk ke berikutnya yaitu jaringan. Berapa besar jaringan harus saya bangun? Tadi ya, kita sudah pakai 3 contoh. Kalau kita patokannya hanya tutup poin 300, maka saya butuh 2.223 orang, termasuk diri saya sendiri. Kalau saya pakai strategi manajer sebagai aset saya, maka saya butuh 556 manajer termasuk diri saya. Nah, kalau standarnya kita pakai diamond, berarti saya butuh 106 orang diamond di dalam grup saya termasuk saya. Sampai sini paham nggak? Paham, Pak Ronald. Paham ya? Teman-teman yang Ya. nggak paham, ini loh ya, boleh tanya loh ya, nggak apa-apa. Kita di sini belajar bareng. Kerja nggak Yung Yung untuk jaringannya? Ya, Pak Ronald. Jadi yang dimaksud asetnya tuh yang ini loh. Paham ya? Oke? Ya, Ya. jelas. Oke. Nah, itu ya untuk Lisa jawabannya nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini karena panjang. Oke. Ya, mungkin itu saya kembalikan ke Bu Sari. Langsung doa aja, Pak. Atau mungkin yang mau nanya boleh loh ya, mumpung di sini gitu kan. Jadi yang perlu kita pahami hari ini kita membangun aset. Makanya selalu kayak Coach Johan selalu mengatakan bahwa kamu masuk diamond itu bisnisnya belum jadi. Nah itu loh. Kenapa? Karena baru sampai mendapatkan penghasilan, belum bangun asetnya. Tuh. Oke, hari ini hitung-hitungannya menarik banget. Ada yang mau tanya lagi? Mungkin kalau saya perdalam lagi sedikit ya. Kalau tadi baru saya yang jadi diamond, itu kan berarti baru tadi ya pakai cara jualan tadi kan. Maka begitu bulan depan saya nggak jualan sebanyak targetnya diamond lagi, ya income saya akan berhenti. Tetapi kalau saya membangun diamond-diamond di bawah saya, maka kalau tadi tercapai ya, ada 106 diamond tadi, maka income 100 juta itu akan stabil per bulan. Iya. Kebayang ya? Dan yang pastinya kan ini ya Pak Ronald, pada saat ngomong kata nih, kita ngejar diamond itu nggak hanya karena uangnya, tapi kan dengan kita ngejar diamond butuh 21 orang tadi itu kan. Berarti kan ada pertambahan orang, di mana yang kita itu yang selalu mengatakan itu aset loh, asetnya kita ini rekan Mm-mm. kerjanya kita gitu loh. Dan nanti kalau bulan depan lagi nambah lagi 21 orang lagi, nambah lagi 21 orang lagi. Dengan itu kan akan pertambahannya akan jauh lebih cepat. Pada saat merasanya, oh kok Yes. diamond kok jauh, terus malah berhenti. Orang yang Anda punya itu cuma sedikit, kasarannya lu lagi gitu ya. Mm-mm. Anda Ya. juga bingung mau nge-follow up siapa, ya kan? Mau mau ini mau menjadi rekan kerja yang mana karena ketemunya ya itu aja. Yang Yes. harus kita lakukan adalah dibuka semakin banyak, minim 1 bulan 21 orang, maka di bulan kelima Anda sudah punya teman 100, ya kan? Gitu. Nah, Ya. itu yang akan mempercepat pemilihannya mana partner kita. Itu akan Mm-mm. lebih cepat. Jadi teman-teman ini ya, yang apa yang saya sharingkan tadi, teman-teman jangan terjebak di sisi yang salah. Sisi yang salah tuh maksudnya gini loh. Angka 11 tadi itu kan sebagai sebuah ilustrasi. Karena itu tadi kan untuk semuanya untuk perhitungan. Ya, tujuan saya tadi kan membukakan pikiran untuk perhitungan pastinya. Tetapi untuk prakteknya, ya satu orang aktifnya itu kan bukan dari satu orang yang direkrut. Makanya tadi kan ketika tadi Sari menjelaskan ya, ketika kita diajak untuk kejar diamond di awal, ya toh kalau ngitung diri kita sendiri sebagai yang pertama, maka sama aja kita tuh sudah membuka 20 nama di bawah kita. Maka di situ probabilitasnya mulai jalan. Siapa tahu ada orang yang akhirnya mau aktif di antara 20 orang yang join di bulan pertama. Ketika di bulan kedua,
kejar diamond lagi, apalagi di bulan kedua ini ada 20 orang baru lagi, ya. Maka sekarang totalnya ada 40 orang yang bisa di follow up kan. Di bulan ketiga kejar diamond lagi dan masuk lagi, 20 baru lagi. Berarti dalam 3 bulan ini itu ada 60 orang yang bisa di follow up. Kebayang ya? Nah, sehingga dari situ probabilitasnya itu kan jadi semakin besar kan untuk bisa mendapatkan rekan kerja aktif. Nah, ketika mulai punya rekan kerja aktif, tadi yang pertanyaan Lisa, bagaimana menduplikasikan? Hari ini kita punya 5 training dasar. Nah, kita ajarkan ke mereka juga. Gitu. Kebayang ya? Sebetulnya apa yang dijelaskan di 5 training dasar itu loh, yang diduplikasikan tuh apa sih? Sebetulnya apa yang harus diduplikasikan itu ya cara kerjanya yang diajarkan di training HTS. Gitu ya. Oke, buat teman-teman, saya ini loh bingung, ini mukanya datar. Tenang aja, ditelan dulu gitu. Saya dulu juga di posisi Anda itu bingung pada saat dikatakan kan 20 orang tambah banyak nih aset ini pasti nggak paham juga. Tapi hari ini baru, oh ini loh maksudnya. Mm-mm. Yang pastinya kalau saya pribadi nurut dengan upline aja, Yes. ngikutin omongannya, tuh lama-lama ngerti, paham. Oh ini toh yang dimaksudin gitu ya. Ya. Kenapa? Karena salah satunya ya mentornya kita yang udah pernah nyampe ke posisi Mm-mm. itu gitu kan. Jadi tahu, oh ini yang diharapin tuh kayak gini, oh ini yang nanti Ya. aset, oh ini kayak gini, Ya. begitu. Ya, karena Oke? gini teman-teman ya. Ilmu bisnis ini itu sama seperti ilmu sekarang pengen tahu deh, siapa di antara teman-teman di sini yang bisa naik sepeda atau naik sepeda motor pakai roda 2, ya bukan roda 4 atau roda 3 ya. Ya, Yang bisa naik sepeda atau sepeda motor pakai roda 2. saya. Oke, thank you. Sekarang kalau saya mau tanya, teman-teman tolong dong dijelasin gimana sih caranya kita tuh bisa naik sepeda rodanya 2 tapi nggak jatuh? Ya naik aja. Naik aja. Harus Belajar. punya keseimbangan. Ayo, Belajar harus punya keseimbangan. keseimbangan. Oke. Bu, caranya mendapatkan keseimbangan itu gimana? Iya, Konsisten coba belajar terus. Belajar terus. Paham ya? Buat teman-teman yang sudah bisa naik sepeda roda 2, naik sepeda motor, ilmu keseimbangan tadi itu nggak bisa diajarkan di kelas. Iya toh? Begitu Ya, Anda saat disuruh arah jelasin, angin kan nggak perlu gitu juga ya. Arah angin yang kanan ini kita harus aerodinamis, ya itu nggak perlu ya. loh, Bu Mia harus jalan. Bu, gimana jalannya? Wong saya aja belum bisa. Jalan sebentar jatuh, ya kan? Jadi itu semua tuh hanya bisa diperoleh lewat pengalaman. Makanya harus ngalami. Nggak bisa diajarkan di kelas tuh nggak bisa. Anda harus ngalami. Makanya dia yang dikatakan oleh Sari ya, benar ya. Percayalah kepada upline Anda. Percaya saja. Ya. Nah, benar. Ya konsisten, belajar terus, jalan terus, jatuh ya bangun lagi, ya terus jalan terus. Sama seperti hari ini Anda diminta untuk buat target diamond buat Anda yang belum diamond. Ya, buat Anda yang sudah diamond juga minimalkan diamond terus setiap bulan. Itu semua kalau dijelaskan ditanya, kenapa sih? Kenapa sih? Nggak semuanya bisa dijelaskan. Ya kayak tadi, sama seperti naik sepeda tadi, nggak semuanya tuh bisa dijelaskan. Tadi ya kalau Bu Mia bilang ya, Bu Mia terus tadi Bu Joisa harus seimbang Pak, yang seimbang Pak. Lah iya, nyeimbanginnya tuh gimana? Itu yang saya bingung. Ya kan? Itu kan yang saya nggak ngerti. Nah, itu semua dari pengalaman jatuh bangun itu, yang akhirnya tiba-tiba di sininya kita tuh bisa ngerti aja gitu loh. Oh, nyeimbanginnya tuh gini loh caranya. Nah, itunya tuh yang nggak bisa dijelasin. Atau kalau Anda yang bisa berenang, gimana caranya Anda berenang tapi nggak tenggelam? Ayo. Itu juga nggak bisa dijelasin kan? Itu hanya bisa
dilalui aja ketika Anda sudah punya pengalamannya. Tahu-tahu Anda bisa aja, ya kan? Nah, begitu juga kita jalan di bisnis, ya. Jadi percayalah, ketika upline Anda minta untuk, ayo Diamond, kejar sebisa mungkin, sebaik mungkin. Kalau gagal, ya coba lagi bulan berikutnya. Gagal lagi, ya coba lagi. Sampai akhirnya bisa. Nah, itu nanti prosesnya sama seperti naik sepeda dan berenang tadi. Suatu hari, kayak tadi yang Sari bilang ya, setelah berjalan sekian lama, nengok ke belakang, Anda baru akan mengerti. Oh, maksudnya tuh gini. Iya, telan aja dulu gitu kan. Siapa tahu dengan diproses di perut gitu kan. Nah, lama-lama tahu gitu. Sama aja kayak kita ada dalam kehidupan, telan aja dulu. Nanti satu saat nanti kan sedang diproses paham. Oke, Yuk, kita tutup dalam doa. ada yang mau doa? Yang mau pimpin doa? Ya, silakan Cik Kim. Pimpin. Oh iya Pak Oh, Pak Sasbron. Sasbron. Ya, oke. Sip. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami telah berkumpul dalam komunitas baca buku Tuhan. Semoga ini menjadi pembelajaran yang baik bagi kami dan pertumbuhan untuk bisnis kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, kepada downline kami, begitu juga upline kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Amin. Amin. Yuk kita foto. Satu, dua, sekrik. Oh, sebentar, Bu Rani ketinggalan. 1, 2, 3. Iya, dah. Teman-teman yang di Oke. Semarang, jangan lupa isi form untuk Diamond Class. Ya tanggal 28. Ya terus ya, Ya, nanti siang last booster nanti siang. ada Bu Sari ya, bawain ya. Iya. Jadi Anda Mm-mm. mau tahu final sprint kayak apa? Asik ya. Nanti kita ketemu di last booster. Mm-mm. Oh, Oke. ikut Lance Booster ya. Ya, Yep. Oke, oke. sukses buat Anda semua hari ini. Oke. God bless you all.